Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah banyak bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin dan tak lupa banyak bersholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Pecinta Ilmu, tempat berkumpulnya para pencari kebenaran dan pecinta kajian Islam yang dipandu oleh Ustadz Abu Humairah. Saya sangat gembira bisa berbagi ilmu dan pemahaman agama dengan Anda semua dalam perjalanan spiritual kita. Akhir-akhir ini negeri kita dilanda berbagai macam musibah, baik dunia ataupun agama. Kita lihat gempa di mana-mana. Terakhir pesawat jatuh dan hampir dipastikan tidak ada yang selamat. Tapi itu musibah kecil. Musibah yang sesungguhnya, apabila musibah itu terjadi kepada agama kita, itulah makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah itu kepada agama kami. Lihatlah akhir-akhir ini, banyak orang yang mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, mencela Rasul, mencela Al-Quran, dan mencela syariat Islam, yang dengan itulah sebenarnya keselamatan kita, dunia kita dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini kita mendengar ada pembakaran kalimat la ilaha illallah. Kita tidak bicara tentang ormas tertentu, kita tidak bicara tentang kelompok tertentu, tapi yang kita bicarakan karena yang dibakar kalimat la ilaha illallah, maka tentu kewajiban seorang dai harus menyampaikan. Walaupun kita hanya berhusnudzon, semoga pembakaran itu disebabkan karena kejahilan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada pelakunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW 23 tahun berdakwah, 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Seluruh kehidupan Nabi SAW hanyalah untuk mendakwahkan la ilaha illallah, tidak lain dan bukan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Syuaib Al-Arnaut rahimahullahu ta'ala, ketika Nabi SAW berada di pasar Dhi Majaz, pasar di mana seluruh manusia berkerumun di situ dari berbagai macam daerah. Nabi SAW senantiasa mendatangi keramaian orang, kemudian mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan wahai manusia, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan beruntung. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini, tidak terima dengan seruan Nabi SAW, sehingga terkadang dia melempari Rasul SAW dari belakang dengan batu, kemudian mengatakan kepada manusia di sekitarnya, la yaghurrannakum bihada innama arada litatruku alihatakum wa tatruku Lata wal Uzza. Janganlah kalian terperdaya dengan orang ini, maksudnya Nabi SAW. Orang ini hanya sekedar ingin supaya kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, atau meninggalkan Lata dan Uzza. Tapi Nabi SAW sama sekali tidak melirik Abu Jahal. Begitulah Nabi SAW menghabiskan waktunya untuk la ilaha illallah, walaupun tantangan, rintangan, cacian, makian, bahkan usaha untuk melakukan pembunuhan, dan berakhir dengan pengusiran Nabi SAW dari Mekah dan hijrah ke Madinah, itu tidak lain dan bukan karena la ilaha illallah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus kepada setiap umat ini para rasul, kecuali dakwah mereka adalah la ilaha illallah, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala alias taghut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat kebahagiaan kita di dunia, dan kalimat itu pula yang harusnya kita akhiri menjelang meninggal kita. Letakkan kalimat itu dalam dada kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, penyembelihanku, dan seluruh hidupku serta matiku diserahkan untuk la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam sebuah riwayat tentang kisah Kalimur Rahman,
Musa alaihi salatu wassalam, ketika dia datang menghadap Rabbnya, kemudian dia mengatakan, Ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Wahai Rabb, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dengan kalimat itu aku bisa mengingat kamu, yang dengan kalimat itu aku akan senantiasa berdoa kepadamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Maka Musa pun mengatakan, Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabb, seluruh manusia mengucapkan kalimat itu, aku ingin yang lainnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengatakan, Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alasannya. Allah berfirman, Ya Musa, Lau anna samawati sab'i wa amirahun wal aradina sab'i wa amirahun fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalaulah langit dan 7 lapisnya bersama para penghuninya, dan bumi bersama 7 lapisnya dan para penghuninya itu diletakkan di satu neraca timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di neraca timbangan satunya, la rajahat bihinna la ilaha illallah, tentu la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan beratnya langit dan bumi. Subhanallah, kalimat ini bukan kalimat biasa. Kalimat ini lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Nabi SAW pernah menggambarkan dalam sebuah riwayat, walaupun sebagian para ulama mengatakan fihi nadhar, bahwa jarak langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Langit kedua, ketiga juga sama, langit ketiga, keempat juga sama, dan begitu seterusnya. Dan setiap 4 jari di langit itu ada malaikat yang sujud sampai kiamat, ada yang ruku sampai kiamat, ada yang bertasbih sampai kiamat, dan tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu jununa rabbihi illahu. Tidak ada yang tahu tentara Allah itu berapa jumlahnya. Artinya bahwa langit itu adalah tempat yang sangat suci. Tidak ada di langit tempat maksiat, karena seluruhnya adalah para malaikat, dan mereka adalah makhluk yang senantiasa berdoa kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya. Begitu juga bumi. Para nabi dan rasul ada di bumi, termasuk Rasul kita Muhammad SAW juga ada di bumi. Artinya bahwa kemuliaan langit beserta malaikatnya, kemuliaan bumi beserta para nabi dan rasulnya, rupanya tidak lebih mulia dibandingkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan kalimat besar, kalimat yang sangat agung. Bahkan kalimat ini pula lah penyebab kita mendapatkan syafaat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Rasul, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Abu Hurairah, aku kira tidak ada yang bertanya tentang soal ini kecuali dirimu. Baik, aku akan jawab, karena melihat semangat kamu tentang hadis Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Aba Hurairah, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Wahai Aba Hurairah, sesungguhnya manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan dalam sebuah riwayat, yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq, akan dipanggil seorang laki-laki pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar, dan jumlah makhluk itu tidak ada yang tahu jumlahnya, sebab manusia yang pertama kali hidup sampai yang terakhir mati menyaksikan kejadian ini. Kemudian orang ini yunsharu alaihi, ditebarkan di hadapannya tis'un wa tis'ina sijilan, dihadapkan kepadanya 99 buku catatan, dan seluruhnya keburukan dia selama di dunia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, buka satu catatan. Tiba-tiba catatan itu dibuka, min hamaddal basar, maka panjang catatan itu sejauh mata memandang. Semuanya kesalahan dia selama di dunia. Ini belum 98-nya dibuka, baru satu catatan. Sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alaka hasanatun, kamu punya kebaikan?
untuk mengimbangi 99 catatan keburukanmu? Maka dia mengatakan, ya Rabb, sekiranya aku punya kebaikan, apalah artinya dengan 99 catatan ini? Dia sudah putus asa duluan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ingatlah wahai hambaku, pada hari ini tidak ada seorang hamba pun yang akan dizalimi. Maka tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan satu kartu bitaqah. Kartu itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kartu itu diletakkan di satu timbangan, dan 99 catatan diletakkan di timbangan satunya. Lihat ibarah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatasat bihinna la ilaha illallah. Tasat artinya menekan dengan keras, sehingga ketika kartu yang bertuliskan la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan, nekan dengan keras ke bawah, dan 99 catatan tiba-tiba ringan dan terangkat ke atas. Kenapa bisa seperti itu? Itulah keagungan la ilaha illallah, kalimat yang jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Yang kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadnya mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah wa li ajliha qamatis samawati wal ard wa khalaqa jami'ul makhluqat. Karena sebab kalimat itulah tegaknya langit dan bumi dan seluruh makhluk diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.